Sistem Super Devouring. Bab 226 Alam Pil Ilahi. Oh. Song Caijing tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Sekarang dia dan Ye Xuan sama-sama telah menerobos ke alam pil ilahi dan dapat dengan mudah mengalahkan mereka yang setengah langkah memasuki alam dan Yuan. Mereka bahkan mungkin mampu mengalahkan beberapa orang biasa di alam pil ilahi. Lagi pula, dia telah menyatukan darah seorang kaisar pedang, jadi dia telah mempelajari langsung seni bela diri tingkat bumi dan menguasainya, dan efektivitas tempurnya telah meningkat secara signifikan. Dalam perjalanan, Ye Xuan juga menyempurnakan senjata bumi baru, yaitu pedang panjang wanita bernama Frost. Ini dibuat khusus olehnya untuk Song Caijing, dan itu juga merupakan pertukaran pedang nebula. Setelah beberapa saat, mereka tiba di arena tantangan Tianzifu. Tidak banyak orang di Tianzi Mansion. Selain 100 murid dalam daftar Tianzi, hanya ada selusin pendatang baru, yang sebagian besar adalah murid baru yang direkrut dari Zhongsu. Saat Ye Xuan berjalan, jalanan tampak sepi. Tetap sama setelah dia memasuki arena tantangan. Namun, saat dia melihat penjaga istana Ling Qiao duduk bersila di samping arena tantangan, matanya berbinar. Kakak senior. Ye Xuan masuk dan berteriak. Mendengar perkataan itu, sang penjaga tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya. Ketika dia melihat Ye Xuan, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, Ye Xuan. Orang ini adalah Mo Wen, penjaga istana Ling Qiao, yang telah merekomendasikan Ye Xuan untuk memasuki istana dunia bawah. Aku tidak menyangka akan bertemu saudaraku di sini. Ye Xuan bergegas mendekat. Itu adalah pertama kalinya dia melihat Mo Wen sejak mereka berpisah hari itu. Meskipun ini pertama kalinya kita bertemu sejak saat itu, aku sudah mendengar banyak tentangmu akhir-akhir ini. Kata Mo Wen sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Mendengar ini, Ye Xuan tertawa kering. Dia memang agak menonjol akhir-akhir ini. Kakak senior, kenapa kamu banyak berkeringat? Pada saat ini, Song Caijing di belakang Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mo Wen secara alami akrab dengan Song Caijing. Dia menjelaskan, aku tidak bisa menembus alam pil ilahi, jadi aku hanya bisa bekerja keras pada fisikku, lalu berlatih teknik pemurnian tubuh. Teknik penyempurnaan tubuh bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang awam. Hal ini memerlukan kemauan yang kuat, sebab teknik penyempurnaan tubuh memerlukan robekan otot secara terus-menerus dan kemudian memperbaikinya. Kalau orang awam yang melakukannya mungkin akan pingsan karena rasa sakitnya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, jadi begitulah adanya. Ye Xuan mengangguk sedikit. Dia telah mencoba berlatih teknik perbaikan tubuh sebelumnya, tetapi hasilnya sungguh tak tertahankan. Terlebih lagi, dia awalnya memiliki darah dari ratusan binatang buas, jadi teknik pemurnian tubuh hanya memberi sedikit efek padanya. Tampaknya Mo Wen dan penjaga Ling Qiao Mansion lainnya yang berada di alam setengah langkah dan Yuan bukanlah orang biasa. Lagi pula, mereka hanya bisa menempuh jalan penyempurnaan tubuh. Ngomong-ngomong, kakak senior, pil ini untukmu. Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan sebotol pil lainnya. Ini. Mo Wen melihatnya dengan heran. Ini ramuan yang kubuat. Ramuan ini dapat meningkatkan efisiensi pemurnian tubuh dan menghilangkan rasa sakit. Ramuan ini sangat cocok untuk orang yang berlatih pemurnian tubuh. Ye Xuan menjawab. Setelah Mo Wen mendengar ini, matanya berbinar. Dia terjebak di titik kritis dan telah mencoba beberapa kali tetapi gagal. Kalau dia minum pil jenis ini, dia mungkin berhasil. Baiklah, terima kasih banyak. Mo Wen tidak berpura-pura dan menerimanya secara langsung. Lalu dia bertanya, ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Ye Xuan baru ingat bahwa dia datang ke sini untuk menantang, dan segera berkata, begini, kita telah dipromosikan ke Istana Surgawi, dan kita datang ke sini hari ini untuk menantang. Oh, tantangan. Mo Wen sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mengeluarkan daftar dan bertanya, siapa yang ingin Anda tantang? Kai Jing duluan. Ye Xuan mendorong Song Kai Jing ke depan. Aku. Song Kai melihat daftar hasil dan akhirnya menentukan yang ke-17 di daftar surgawi, lalu menunjuk sebuah nama dan berkata, ayo kita pergi dengan kakak senior ini. Mo Wen melihatnya dan hampir mati ketakutan. Yang ke-17 pada daftar surgawi tidak memiliki kekuatan yang bergabung dan hanya seorang individu. Namun,
dia adalah seorang Divine Pil Realm. Adik Song, kamu tidak bercanda, kan? Mo Wen bertanya dengan ngeri. Kakak senior Mo, aku serius. Kali ini ketika kita pergi untuk menghancurkan Sekte Dewa Binatang, aku sudah berhasil menembus alam pil ilahi. Song Caijing tersenyum main-main. Dia masih sangat berterima kasih kepada Mo Wen. Lagi pula, Mo Wen lah yang mengatur dia dan Ye Xuan untuk tinggal di halaman yang sama. Apa? Alam pil ilahi. Mo Wen berseru, dan setelah merasakannya beberapa saat, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat menembus Song Caijing, bahkan Ye Xuan pun sama. Dia sudah terkejut. Setelah hanya beberapa bulan tidak bertemu satu sama lain, mereka berdua berhasil menerobos ke alam pil ilahi. Ini merupakan pukulan berat baginya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Namun, dia telah melihat banyak hal di dunia dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berkata, baiklah, kalau begitu saya akan menghubungi mereka untuk Anda. Setelah dia mengatakan itu, dia pergi. Gadis, sekarang setelah kau menyatu dengan darah Kaisar Pedang, ilmu pedangmu telah meningkat pesat. Kau tidak boleh kalah, kalau tidak aku akan memukulmu. Ye Xuan mengulurkan tangan kirinya dan langsung memeluk Song Caijing dalam pelukannya. Pada saat yang sama, tangannya mulai bergerak gelisah dan hampir tergelincir ke area terlarang. Song Caijing begitu takut sehingga dia segera melepaskan diri. Dasar orang jahat, jangan sentuh aku di luar. Song Caijing memelototi Ye Xuan. Meskipun hanya ada sedikit orang di Tianzi Mansion, bagaimana jika ada yang lewat? Ye Xuan tersenyum tipis dan dengan lembut mencubit hidung kecilnya, jadi, akan baik-baik saja setelah kita pulang. Bahkan setelah kita pulang. Song Caijing berkata dengan genit. Karena tidak mau berpanjang lebar membahas topik ini, dia segera mengganti pokok bahasan dan berkata, kakak senior mana yang akan kamu tantang nanti? Kita lihat saja. Ye Xuan menjawab dengan santai, tetapi sebenarnya dia sudah punya calon dalam pikirannya. Baiklah, kau benar-benar menggunakan aku untuk membuka jalan dan menguji kekuatan saudara-saudara senior itu. Song Caijing sedikit marah. Ye Xuan buru-buru berkata, beraninya aku. Baiklah, aku sudah punya kandidat. Bagaimana menurutmu? Song Caijing menatap setengah senyum Ye Xuan, dan tiba-tiba sebuah tebakan muncul di benaknya. Dia berkata dengan ngeri, kau tidak ingin langsung menantang kakak senior Zhou Dongfeng yang berada di posisi kelima dalam daftar surgawi, kan? Haha, kamu benar-benar pintar. Ye Xuan begitu bahagia hingga dia mencium wajah cantiknya. Apakah kamu gila? Kakak senior Zhou telah mencapai tahap keberhasilan kecil di alam pil manusia. Song Caijing mengingat apa yang terjadi hari itu. Apa yang kamu takutkan? Ini hanya tantangan. Jika kamu kalah, kamu bisa kembali dalam waktu setengah bulan. Ye Xuan tidak banyak bicara dan menggunakan cara paling sederhana untuk meyakinkan Song Caijing. Kalau begitu, sebaiknya kamu berhati-hati. Song Caijing tidak banyak bicara. Kali ini berbeda dengan peristiwa dinasti Tang pada hari itu. Terlebih lagi, dia masih sangat percaya pada Ye Xuan. Meskipun mereka berdua baru saja memasuki alam manusia dan, dia merasa kekuatannya tidak setingkat dengan Ye Xuan. Tak lama kemudian, Mo Wen kembali dan membawa dua orang. Yang satu adalah murid yang mengenakan pakaian Istana Tianzi, dan satunya lagi adalah sesepuh dari Istana Lingqiao. Bab 227, nomor 5 di peringkat surgawi. Kaulah yang ingin menantangku. Begitu murid itu masuk, dia melihat dua orang saling berpelukan dan langsung bertanya, tetapi matanya tertuju pada Ye Xuan. Bukan aku, tapi dia. Ye Xuan menatap murid itu, melepaskan Song Caijing dan berkata, kamu baru saja memasuki alam manusia dan kamu datang untuk menantangku tanpa mengkonsolidasikan alammu. Murid itu jelas sedikit tidak senang, karena dia dapat melihat bahwa Ye Xuan dan dua orang lainnya lebih muda darinya. Pada saat ini, sang tetua melangkah maju dan berkata, itu gadis Song. Aku mendengar dari kakekmu bahwa prestasi masa depanmu akan luar biasa. Terima kasih atas pujiannya, kakek Yan. Song Caijing mengucapkan terima kasih padanya dengan patuh. Apa? Ketika Ye Xuan mendengar nama keluarga ini, dia langsung bereaksi. Orang tua ini pastilah Yan Wende, ahli alam pil ilahi yang kuat dari dinasti Yan Agung.
Dikatakan bahwa dia, seperti Song Cheng, adalah orang kuat yang telah mencapai tahap keberhasilan kecil di alam ramuan manusia. Baiklah, saya akan menjadi wasit untuk tantangan ini. Anda hanya perlu berhenti ketika sudah selesai dan jangan merusak hubungan, kata Yan Wende. Sekarang, sang murid akhirnya menyadari siapa Song Caijing. Bukankah dia murid baru dari Tetua Agung? Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dia hanya ingin mengalahkan Song Caijing dengan cepat dan kemudian kembali melanjutkan latihan. Song Caijing dan muridnya berjalan ke atas panggung. Yan Wende juga melompat dan berkata, "Setelah kamu siap, mari kita mulai." Begitu dia selesai berbicara, Song Caijing telah mengeluarkan Frost, pedang panjang wanita yang memancarkan hawa dingin. Senjata duniawi. Setelah melihat pedang panjang itu, sang murid sedikit tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Song Caijing ternyata memiliki senjata bumi. Tahukah kau, tidak banyak orang di Istana Lingqiao yang memiliki senjata bumi. Yang lebih penting, dia tidak melakukan itu. Pada saat itu, wajahnya berubah, lalu dia mengeluarkan pedang spiritual tingkat atas. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, kami sudah kalah dalam hal perlengkapan, jadi hasil tantangan ini masih sulit diprediksi. Tapi pada saat ini, Caijing, ganti senjatamu. Ye Xuan tiba-tiba berteriak dari bawah ring. Song Caijing di atas ring juga tercengang saat mendengar ini, tetapi dia mengerti saat berikutnya dan langsung mengganti pedang es dengan pedang air musim gugur. Beraninya kau meremehkanku. Murid itu menjadi murka dan menyerbu ke depan sambil menghunus pedang di tangan. Orang-orang yang mengenalnya pun memberinya julukan, yakni, penggila bela diri, karena ia berlatih seharian penuh dan tidak bersikap lemah lembut terhadap wanita. Dia pernah bertarung dengan kakak perempuannya di alam pil ilahi selama ratusan ronde, dan akhirnya mereka berdua terluka. Karena itu, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada anak buah Song Caijing. Melihat dia berlari cepat ke arahnya, wajah Song Caijing membeku, dan Yuan di tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar, melancarkan serangan. Sebelumnya, dia telah menyatu dengan benih darah seorang kaisar pedang, dan kekuatannya meningkat drastis. Akan tetapi, pengalaman bertarungnya masih kurang, jadi Ye Xuan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melatihnya. Kedua sosok itu langsung bersentuhan, cahaya dingin menyambar, dan suara logam berbenturan terus bergema. Ye Xuan, yang berdiri di bawah ring, tampak tenang. Dia cukup yakin dengan kekuatan Song Caijing. Dalam sekejap mata, kedua pria di atas ring saling bertukar lebih dari 10 gerakan. Tak satu pun dari mereka menggunakan seni bela diri, dan mereka tampaknya seimbang. Namun, seiring berjalannya waktu, Song Caijing mulai menguasai keadaan. Bagaimana mungkin? Ilmu pedangnya lebih hebat dariku. Murid itu terkejut. Dia berlatih ilmu pedang dengan keras sepanjang hari, dan hanya sedikit orang di peringkat surgawi yang ilmu pedangnya lebih baik darinya. Tanpa diduga, hari ini dia dikalahkan oleh seseorang lagi, yang membuatnya ragu apakah kekuatannya mandek. Hati-hati, pedang api. Murid itu tiba-tiba membungkus senjatanya dengan Yuan, lalu menebasnya dengan ganas. Dalam sekejap, senjatanya tampak terbakar dan bau samar terbakar tercium keluar. Namun, Song Caijing juga bukan seorang vegetarian. Teknik pedang bintang surgawi, bintang jatuh. Dia mundur beberapa langkah dan mengayunkan pedangnya beberapa kali. Lalu, bintang-bintang yang cemerlang muncul di depannya. Saat dia menusukkan pedangnya, bintang-bintang itu tiba-tiba beterbangan keluar. Jumlah mereka lebih dari selusin. Gerakan ini dilakukan terlalu cepat, dan lawan Song Caijing tidak dapat bereaksi tepat waktu dan langsung terkena beberapa bintang. Untungnya, dia telah menggunakan seni bela diri defensif sebelumnya dan mampu bergerak maju di bawah bintang-bintang. Akan tetapi, jurus mematikan yang sesungguhnya belum terjadi. Pedang pemecah langit. Song Caijing berteriak dalam hatinya, dan mengayunkan pedang. Cahaya putih menyambar, dan langsung memotong pedang lawan yang tampaknya terbakar menjadi dua. Lalu, tusukan cepat lainnya. Teknik pedang bintang surgawi, serangan meteor. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman terjadi di arena. Dan satu sosok langsung terpental. Dia adalah murid yang menduduki peringkat ke-17 dalam daftar surgawi. Faktanya,
Ketika Song Caijing menggunakan seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah tadi, hasilnya sudah ditentukan, karena lawan tidak dapat menahan serangan ini sama sekali. Namun, ini adalah tantangan di atas ring, bukan pertarungan hidup dan mati, jadi Song Caijing menunjukkan belas kasihan, jika tidak lawannya akan menjadi mayat. Lagu Caijing menang. Yan Wende tertegun sejenak dan kemudian berteriak keras. Adalah hal yang lumrah untuk mengalahkan saudara yang setingkat ketika seseorang pertama kali memasuki alam pil manusia. Lagi pula, sebelumnya sudah pernah ada kasus tantangan yang melintasi beberapa level. Murid pada daftar surgawi dikalahkan oleh Song Caijing yang tidak mendapat peringkat, sehingga peringkatnya diganti, dan dia harus menantang orang lain lagi. Tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah dia dikalahkan dalam waktu kurang dari 1 menit. Saya menerima kekalahan dengan ikhlas. Selamat tinggal. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Song Caijing dan bergegas pergi. Song Caijing telah menunjukkan belas kasihan dalam serangannya tadi dan hanya memukulnya keluar ring. Ye Xuan, aku menang. Song Caijing berteriak kaget, lalu melompat dari gelanggang dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Xuan. Tidak buruk, tidak buruk. Ini hadiah untukmu. Ye Xuan tersenyum tipis dan mencium keningnya melalui poninya. Dia juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Song Caijing menang semudah itu. Garis keturunan Kaisar Pedang telah melampaui ekspektasinya. Setelah menyatukan darah Kaisar Pedang, ilmu pedang Song Caijing menjadi jauh lebih maju, dan kecepatan ia menggunakan keterampilan pedang tak tertandingi oleh orang biasa. Ngomong-ngomong, Ye Xuan sendiri belum pernah menggunakan teknik pedang Tianxing yang dipelajarinya setelah mengintegrasikan darah Kaisar Pedang. Dia akan mencoba kekuatannya nanti. Pada saat ini, Yan Wende dan Mo Wen keduanya datang. Yang pertama terbatuk, yang membuat Song Caijing sangat takut sehingga dia segera melepaskan Ye Xuan. Aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat begitu pesat. Ye Xuan, siapa yang ingin kau tantang? Yan Wende bertanya langsung. Mo Wen juga sedikit penasaran. Dia bisa merasakan bahwa Ye Xuan akan lebih kuat dari Song Caijing. Baiklah, aku ingin menantang kakak senior Zhou Dongfeng. Ye Xuan menjawab. Zhou Dongfeng adalah murid yang telah mencapai keberhasilan kecil di alam rendan dan menduduki peringkat kelima dalam daftar surgawi. Dia juga merupakan mandor Ye Xuan. Hanya dengan mengalahkannya, Ye Xuan dapat bertemu dengan Tetua Agung Lingqiao Mansion, Lin Wenyu. Bab 228, Pertarungan Sengit dengan Zhou Dongfeng. Apakah kamu yakin? Yan Wende bertanya dengan heran. Ya. Ye Xuan mengangguk dengan serius. Itu hanya tantangan tingkat tinggi, bukan berarti dia tidak bisa melakukannya. Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon Zhou Dongfeng sendiri. Melihat Ye Xuan begitu percaya diri, Yan Wende segera melambaikan jubahnya dan pergi. Mo Wen begitu terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa anak yang berada di alam Yuan sejati hari itu akan mampu mencapai tingkat ini dalam waktu sesingkat itu? Setelah beberapa saat, Yan Wende yang telah pergi, kembali dan membawa seorang pemuda yang acuh tak acuh. Kelima di peringkat surgawi, Zhou Dongfeng. Zhou Dongfeng ini adalah talenta terbaik di Lingqiao Mansion. Dia berada di tingkatan yang sama dengan Yan Wende, keduanya berada di tahap kesuksesan kecil di alam pil manusia. Terlebih lagi, kekuatannya dikatakan telah mencapai puncak kesuksesan kecil di alam ramuan manusia, dan diyakini bahwa ia akan segera dapat menerobos ke kesuksesan besar di alam ramuan manusia. Setelah dia mengikuti Yan Wende ke arena tantangan, matanya langsung tertuju pada Ye Xuan. Ekspresi acuh tak acuh Ye Xuan membuatnya sangat tidak senang, sekaligus mengingatkannya pada sebuah pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Kau benar-benar tidak tahu diri. Kau hanya tahu cara memurnikan senjata dan pil. Jika aku tidak memberimu pelajaran nanti, orang lain akan berpikir bahwa aku, Zhou Dongfeng, dapat ditantang dengan santai. Zhou Dongfeng berkata dingin dalam hatinya. Halo, kakak senior. Setelah melihat tamu itu, Ye Xuan mengepalkan tangannya dengan hormat, karena mulai sekarang, dia bisa memanggil pihak lain dengan sebutan adik kelas. Berhenti bicara omong kosong dan mari kita mulai. Zhou Dongfeng berkata dengan tidak sabar dan berjalan menuju ring. Yan Wende di samping tersenyum sedikit.
Orang jenius dan ahli biasanya memiliki rasa bangga, dan orang seperti Ye Xuan sangat langka. Karena pihak lain sangat cemas, Ye Xuan secara alami akan menemaninya. Hati-hati. Song Caijing mengingatkan dengan suara rendah. Jangan khawatir, kamu sudah melihat kemampuan pemulihanku sebelumnya. Ye Xuan menepuk kepalanya pelan, lalu berjalan mendekatinya. Pada hari ketika dia kembali ke rumah Ling Qiao, Ye Xuan juga menjadi gila dan memotong lengan kirinya. Kemudian, dia tidak meminum pil itu, tetapi langsung meletakkan kembali tangan yang terputus itu. Setelah beberapa saat, tangan yang terputus itu terhubung dengan sendirinya, dan lukanya sembuh setelah beberapa menit. Ini adalah kemampuan pemulihan super dari garis keturunan Wan Hua. Song Caijing melihat dengan matanya sendiri bagaimana lengan Ye Xuan yang patah disambungkan kembali, jadi dia tidak terlalu khawatir. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Sekarang tubuh Ye Xuan penuh dengan darah tingkat tinggi, dan langkah selanjutnya adalah darah tingkat atas dan darah tingkat dewa. Ye Xuan memperkirakan jika garis keturunan Wan Hua ditingkatkan ke tingkat atas, akankah muncul situasi daging berubah menjadi tulang putih, yaitu lengan yang patah dapat terlahir kembali. Jika hal itu benar-benar mungkin, maka dia benar-benar kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Selama bagian vitalnya tidak terkena dan dia tidak langsung mati, maka dia tidak terkalahkan. Kedua pria itu berjalan ke dasar arena, dan kemudian Ye Xuan mengeluarkan pedang nebula, senjata darat. Zhou Dongfeng juga mengeluarkan dua senjata, yang keduanya adalah senjata bumi. Zhou Dongfeng ini sedang berlatih teknik bela diri tingkat bumi, 36 pedang angin, dan dia juga telah menyempurnakannya menjadi pedang dua tangan. Jadi dia seharusnya jago dalam kecepatan. Ye Xuan berkata dalam hati sambil menatap Zhou Dongfeng di depannya. Karena pihak lain tidak menganggapnya serius, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Jika dia ingin bertarung, dia harus menghancurkan kepercayaan pihak lain dan membuatnya hidup dalam bayang-bayang mulai sekarang. Hati-hati saat melakukan ini, jangan sampai merusak hubungan. Yan Wende di sampingnya mengingatkan. Dia tahu bahwa Ye Xuan adalah putra Ye Chong, dan dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan Ye Xuan luar biasa, tetapi Zhou Dongfeng bagaimanapun juga satu tingkat lebih tinggi dari Ye Xuan. Adik, silakan masuk. Zhou Dongfeng berkata pelan, sambil memegang dua pedang. Kalau begitu, kakak senior, sebaiknya kamu berhati-hati. Ye Xuan tidak bertindak sok dan meledak dengan kecepatan tinggi dalam sekejap. Pada saat ini, dia sama sekali tidak menggunakan gerakan tubuh atau seni bela diri, tetapi hanya meletakkan dan Yuan di kakinya. Namun, ini juga mengejutkan Zhou Dongfeng dan Yan Wende. Cepat. Begitu cepat. Dalam sekejap mata, Ye Xuan bergegas di depan Zhou Dongfeng. Teknik pedang bintang surgawi, bintang jatuh. Ye Xuan melambaikan tangannya, dan puluhan bintang muncul, menghantam langsung ke arah Zhou Dongfeng. Zhou Dongfeng mengandalkan kecepatan serangannya untuk mencari nafkah. Dia melambaikan tangannya dan mengalahkan bintang-bintang ini seperti kilat. Wah, kamu cukup cakap. Ye Xuan terkejut, tetapi ini hanya hidangan pembuka, hal serius akan dimulai mulai sekarang. Teknik pedang bintang surgawi, bintang jatuh. Puluhan bintang terbang menjauh lagi. Zhou Dongfeng tidak terburu-buru. Dia memotong dengan kedua tangan secara bergantian dan dengan mudah memotong sebagian besar bintang. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba membeku. Saya melihat gelombang bintang lain datang ke arahnya. Kecepatan serangan Ye Xuan sangat cepat, memaksanya untuk menghindar. Kau memang cukup cakap. Pantas saja kau berani menantangku. Namun, kau masih terlalu muda. Zhou Dongfeng berteriak dalam hatinya, dan dengan cerdik menghindari beberapa gelombang bintang jatuh Ye Xuan, lalu terbang di depan Ye Xuan. 36 pedang Gale. Zhou Dongfeng mengayunkan kedua pedangnya dan menusuk 36 kali dalam sekejap. Jurus ini merupakan seni bela dirinya yang paling kuat, dan hampir tidak ada murid lain yang memiliki level yang sama yang dapat melakukannya dengan sempurna. Bahkan seorang seniman bela diri yang telah mencapai kesempurnaan agung alam ramuan manusia harus berhati-hati saat menghadapi gerakan ini. Dan Ye Xuan baru saja memasuki alam pil manusia, bagaimana dia bisa menghentikannya? Namun dia salah, salah besar. Ye Xuan bukan orang biasa.
Dia memiliki garis keturunan tingkat tinggi dari Raja Tinju yang terintegrasi ke dalam tubuhnya, dan kecepatan serangannya jauh lebih cepat dari Zhou Dongfeng. Dia melawan ke-36 pedang tersebut hanya dengan pedang nebula. Apa? Ini tidak mungkin. Zhou Dongfeng sangat terkejut. Gerakan terbaiknya justru diambil alih oleh orang lain, dan orang tersebut satu tingkat lebih rendah darinya. Dia tidak mempercayainya. Dia lalu menggunakan 36 pedang angin pada Ye Xuan. Baru saja dia hanya ingin memberi pelajaran pada Ye Xuan, jadi dia menunjukkan belas kasihan, tetapi kali ini, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan kecepatan serangan meningkat setidaknya 50%. Namun, ini tidak ada gunanya. Ye Xuan masih memblokir ke-36 pedang dengan sangat mudah. Bagaimana teknik bertarung dengan kedua tangan bisa setara dengan lengan kilin milikku? Coba gerakan ini. Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan pedang nebula kedua dari cincin Qiankun. Saat berikutnya, tangannya menghilang. Tidak, hampir sampai pada titik di mana bahkan Zhou Dongfeng tidak dapat melihatnya. Teknik pedang bintang surgawi, bintang-bintang berjatuhan. Teknik pedang bintang surgawi, bintang-bintang berjatuhan. Ye Xuan mengulurkan kedua tangannya, dan bintang yang jumlahnya 2 kali lipat muncul di hadapan Zhou Dongfeng, membuat Zhou Dongfeng sangat terkejut hingga ia segera menarik tangannya untuk membela diri. Akan tetapi, ia hanya mampu mengalahkan separuhnya, sedangkan separuhnya lagi langsung mengenai tubuhnya. Ledakan! 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 Suara teredam terdengar satu demi satu, dan Zhou Dongfeng terus mundur ke belakang. Pakaiannya robek berkeping-keping, memperlihatkan tubuhnya yang penuh bekas luka. Pada saat ini, sudut mulut Ye Xuan sedikit terangkat, dan dia mengangkat tangan kanannya dan menusuk. Serangan Meteor. Bab 229, Tetua Agung. Serangan Meteor. Seberkas cahaya langsung menembus dada Zhou Dongfeng dan meledakkannya. Celepuk. Zhou Dongfeng tidak terjatuh keluar ring, tetapi Ye Xuan mengikutinya dari dekat dan meletakkan pedang nebula di tangannya langsung di lehernya. Adik Zhou, kamu kalah. Ye Xuan berkata dengan nada tenang. Saat suara ini sampai ke telinga Zhou Dongfeng, tubuhnya bergetar hebat. Dia berada di alam pil manusia untuk pertama kalinya, tetapi dikalahkan oleh Ye Xuan, yang baru saja memasuki alam pil manusia. Sungguh memalukan bahwa dia benar-benar menantang seseorang yang levelnya lebih tinggi. Zhou Dongfeng memiliki wajah muram. Dia tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam bangkit berdiri, berjalan menuruni panggung tanpa suara, dan pergi tanpa suara. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Namun, dia telah bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan menang kembali. Namun ini sangatlah sulit. Melihat kepergian Zhou Dongfeng, Ye Xuan berkata dalam hati, garis keturunan tingkat lanjut memang batu loncatan. Itu telah meningkatkan kekuatanku secara signifikan. Jika aku menggunakan teknik rahasia peledak, aku mungkin bisa melawan orang kuat di alam pil manusia. Dia sangat puas dengan kekuatan tersebut. Akan tetapi, ia tidak berminat bersaing untuk mendapatkan peringkat di daftar bumi. Kali ini, dia menantang posisi kelima di Skylist hanya untuk bertemu dengan Tetua Agung. Di bawah panggung, Song Caijing, Yan Wende, dan Mo Wen sudah berdiri di sana dengan linglung. Awalnya mereka tidak menyangka Ye Xuan bisa menang, tapi Ye Xuan benar-benar menang, dan dia terlihat tenang. Kamu sebenarnya menang. Song Caijing menatap Ye Xuan yang berjalan meninggalkan panggung dengan ekspresi ngeri. Ingat, percayalah padaku di masa depan. Ye Xuan dengan lembut mencubit wajah kecil merah jambu Song Caijing. Untung saja aku tidak bertaruh denganmu kali ini. Song Caijing bergumam lirih. Dia telah belajar pelajarannya baru-baru ini, yaitu, jangan pernah bertaruh dengan Ye Xuan. Sekarang, dia telah kehilangan dirinya sendiri. Ye Xuan tertawa datar 2 kali, lalu berbalik dan berkata, kakak senior, tolong berikan aku token peringkat. Mo Wen tertegun, dan langsung mengeluarkan token khusus dari cincin Qiankun dan melemparkannya. Ini adalah token peringkat daftar bumi. Hanya ada kata, Tian, dan angka terukir di atasnya, 5. Kelima dalam daftar surgawi, Ye Xuan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya sekarang, dia bisa pergi menemui tetua tertinggi. Terima kasih, kakak senior. Aku masih ada urusan lain,
jadi aku pergi dulu. Ye Xuan mengepalkan tangannya ke arah mereka berdua, lalu menarik Song Caijing menjauh. Mo Wen mungkin tidak tahu, tetapi Yan Wende tahu bahwa Ye Xuan pergi menemui tetua tertinggi. Seorang jenius adalah seorang jenius. Ayah dan anak keduanya jenius. Saya telah hidup seperti seekor anjing. Yan Wende menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ye Xuan masih memiliki cukup energi untuk mengalahkan Zhou Dongfeng, yang berarti dia juga bisa mengalahkannya. Setelah meninggalkan medan tantangan, Ye Xuan bergegas menuju puncak Lingqiao tempat para pejabat tinggi istana Lingqiao tinggal. Sekarang Song Caijing sudah tahu bahwa tujuan sebenarnya Ye Xuan datang ke rumah Lingqiao adalah untuk menemukan Lin Wenyu dan menanyakan keberadaan Ye Chong. Song Caijing juga sangat penasaran, seberapa kuatkah ayah Ye Xuan. Setelah beberapa saat, Ye Xuan melangkah ke dalam rumah Lingqiao, dan kemudian dia langsung pergi ke kediaman Tetua Agung. Tetua tertinggi Zhou Yan baru saja keluar rumah dan bertemu Ye Xuan dan pria lainnya. "Mengapa kamu di sini?" Sang Tetua Agung sedikit terkejut. Ye Xuan tidak membuang kata-kata dan langsung melemparkan sebuah token. Zhou Yan mengambil token itu dan melihatnya. Seluruh tubuhnya gemetar dan berseru, "Kelima dalam daftar surgawi." "Ye Xuan, kamu mengalahkan Zhou Dongfeng." "Guru, itu baru saja terjadi." Song Caijing dengan lembut meraih tangan Ye Xuan dan berkata dengan bangga. "Ini." Zhou Yan berhenti sejenak. Dia dan Ye Xuan baru saja bertemu sekarang. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu 2 jam, Ye Xuan telah mencapai tempat kelima dalam daftar surgawi. Ini terlalu palsu. "Tetua Agung, tadi kau pernah mengatakan bahwa selama aku," kata Ye Xuan. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Zhou Yan memotong perkataannya, "Aku tahu, kalian berdua masuklah dan tunggu sebentar." Setelah berkata demikian, dia pun bergegas pergi. Bahkan Ye Xuan tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan seperti itu. Dia layak menjadi tetua tertinggi di Lingqiao Mansion dan orang yang memiliki kekuatan super di alam bumi dan. Ye Xuan dan Song Caijing masuk tanpa basa-basi dan menunggu di dalam. "Caijing, kamu telah menjadi murid tetua tertinggi selama beberapa waktu, tetapi tampaknya dia belum memberimu apapun." Ye Xuan tiba-tiba bertanya. "Ya." Lagu Caijing mengangguk. "Bab ini belum selesai, silakan balik halaman." Ye Xuan melanjutkan, "Bagaimana mungkin? Kita harus menunggu sesuatu darinya nanti. Setidaknya seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah harus dikeluarkan. Mengapa kamu selalu ingin menipu orang lain?" Mata indah Song Caijing berbalik dan menatap Ye Xuan dengan tenang. "Aku membantumu. Kamu adalah seorang kultivator alam pil ilahi berusia 18 tahun, dan saudaramu mungkin juga demikian. Jika aku tidak menipunya, bukankah itu akan memberinya keuntungan?" Ye Xuan berkata dengan suara rendah. Dia tidak bisa membiarkan orang lain mendengarnya, kalau tidak akan jadi bencana. Akan tetapi, sebagai tetua tertinggi di Istana Lingqiao, dia pasti memiliki ilmu bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Karena Song Caijing adalah muridnya yang paling berbakat, tentu saja dia perlu dilatih dengan penuh penekanan. Sekitar 10 menit kemudian, sang tetua agung kembali sendirian. "Pimpinan sudah setuju, tetapi dia hanya mengizinkanmu pergi mencari Wen Yue. Mengenai apakah dia akan menemuimu atau tidak, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri." Sang tetua agung menyampaikan kembali kata-kata itu. "Saya mengerti." Ye Xuan mengangguk. Jika tetua agung menolak menemuinya, tidak ada yang dapat ia lakukan. "Oke." Tetua tertinggi mengangguk dan melanjutkan, "Kau boleh datang kepadaku karena kau pasti telah melewati 3 percabangan jalan. Jika kau masuk dari percabangan jalan lainnya, kau akan menemukan hutan bambu. Wen Yue tinggal di hutan bambu. Terima kasih telah memberitahuku, tetua tertinggi." Ye Xuan berkata lalu pergi. Adapun Song Caijing, dia tinggal di sini. Setelah meninggalkan kediaman tetua tertinggi, Ye Xuan kembali melalui rute yang sama, menemukan percabangan jalan lain, dan berjalan masuk. Pada saat ini, dia sedikit bersemangat, bertanya-tanya apakah Lin Wenyu akan menemuinya atau membunuhnya. Ini adalah pertanyaan yang patut dipikirkan. Namun Ye Xuan harus masuk. Dia berlari sekitar 5 menit dan memang melihat hutan bambu. Namun, hutan bambu itu tidak berwarna hijau, melainkan oranye kuning, warna dedaunan yang berguguran.
Ye Xuan langsung melangkah masuk dan melihat sekeliling pada saat yang sama. Dia menemukan bahwa bambu-bambu aneh ini semuanya merupakan harta karun alam, dan vitalitas langit dan bumi di sini jauh lebih melimpah daripada tempat lain di puncak Lingqiao. Setelah memasuki hutan bambu, ia menemukan arah untuk bergerak maju. Bambu oranye kuning itu tinggi dan lebat, dan masih ada kabut di hutan bambu. Ye Xuan berjalan selama lebih dari 10 menit tetapi masih tidak dapat menemukan kediaman tetua agung. Sial, aku pasti tersesat. Arah pandangku masih bagus. Ye Xuan merasa tidak berdaya. Dia ingin kembali ke persimpangan, tetapi mendapati bahwa dia tidak dapat berbuat apapun. Bab 230 Susunan Ilusi. Titik. Tanpa pilihan lain, Ye Xuan harus menukar kompas dari sistem devouring. Namun, saat dia mengeluarkannya, hatinya hancur. Saya melihat jarum merah pada kompas mulai bergerak, menunjuk ke selatan dan kemudian ke timur. Arah mana yang selatan? Sekarang, Ye Xuan mengerti sedikit. Hutan bambu ini tidak biasa. Pasti ada labirin. Ditambah lagi dengan bambu yang rapat, mustahil bagi penjajah untuk terus bergerak ke satu arah. Tidak peduli bagaimana mereka berjalan, mereka akan kembali ke tempat yang sama. Sialan, aku tahu kalau guru itu punya niat jahat. Ternyata dia punya trik ini. Namun, aku tidak bisa menemukan petunjuk apapun dalam garis keturunan guru pemecah formasi tingkat tinggiku. Sepertinya tetua agung ini juga ahli dalam formasi. Ye Xuan mengutuk dalam hatinya, tetapi dia masih punya cara lain. Pada saat itu, dia mengeluarkan pedang nebula dan menebasnya, meninggalkan bekas pedang panjang di tanah. Selama kamu mengikuti tanda pedang, kamu tidak akan kembali. Namun, hutan bambu ini tidak sesederhana itu. Ye Xuan terus bergerak maju di sepanjang bekas pedang, tetapi setelah beberapa menit, dia terkejut karena secara ajaib dia telah berbalik kembali. Bagaimana ini mungkin? Persetan denganmu, bekas pedang itu jelas lurus, kok bisa berputar-putar? Apakah hutan bambu ini bumi? Ye Xuan memutar matanya. Karena metode ini tidak berhasil di labirin, dia masih punya rencana darurat. Pada saat itu, ia berjalan ke arah sebuah bambu dan mengulurkan tangannya. Angsa. Bambu-bambu ini adalah kekayaan alam. Menelannya akan memberi Anda poin menelan. Tetapi saat berikutnya, ketika Ye Xuan mendengar suara perintah di benaknya, dia sudah menangis. Bambu ini sebenarnya dibentuk dengan formasi pengumpulan terlarang, artinya tidak dapat dikumpulkan atau ditelan oleh cincin Qiankun. Ye Xuan tidak mempercayainya, jadi dia memotong bambu itu dengan sekuat tenaga, ingin memotongnya dan melahapnya, tetapi dia menemukan bahwa pedang nebula tidak melukai bambu itu sama sekali. Mengendalikan formasi. Ye Xuan terkejut dan sangat terkejut. Di hutan bambu ini, ada deretan kabut, deretan terlarang, deretan labirin, dan sekarang ada deretan pertahanan. Begitu banyak formasi yang sebenarnya dapat ditumpangkan bersama-sama. Bakat tetua agung dalam hal formasi mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Sialan, ini masalah. Aku tidak menyangka tetua agung begitu ahli dalam formasi. Dengan 4 formasi yang saling tumpang tindih. Ye Xuan berpikir, dan menemukan 2 bambu di dekatnya dan memanjatnya. Namun saat ia memanjat, ia mendapati bambu-bambu itu tidak ada habisnya. Seberapa tinggikah ketinggiannya? Ilusi lainnya. Aku bahkan tidak bisa memanjat ke atas bambu ini. Hati Ye Xuan hancur. Keahliannya dalam memecahkan formasi telah dipromosikan ke level tinggi, tetapi dia masih belum dapat menemukan petunjuk apapun. Bukankah tetua agung ini agak terlalu hebat? Ini sudah formasi kelima. Ye Xuan menghela nafas, lalu meluncur turun dari bambu. Saat ia hendak mendarat, ia tiba-tiba melihat tanah telah berubah. Tanah yang semula tiba-tiba berubah menjadi lumpur, tidak, lebih tepatnya menjadi rawa, karena dia melihat buaya. Itu ilusi lainnya. Aku menyerah. Ye Xuan buru-buru memeluk bambu itu, tak berani terjatuh, takut dimakan sekaligus dan celaka. Tidak satu pun metode berhasil. Tampaknya dia hanya bisa berpegangan pada bambu ini untuk bertahan hidup dan menunggu penyelamatan. Tidak, ada cara lain. Ini adalah jurus yang paling tidak ingin digunakan Ye Xuan, tetapi juga jurus yang tingkat keberhasilannya paling tinggi. Ini adalah kartu trufnya, dan dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan.
Tetapi saat ini, tampaknya dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Sialan, kalau kau memaksaku menggunakan jurus pamungkasku, aku yakin aku tidak akan bisa keluar. Ye Xuan berkata dalam hati, lalu dia memadatkan dan Yuan di tenggorokannya, lalu berteriak keras, Tetua Agung, Ye Xuan, murid dari Tianzi Mansion, ingin bertemu denganmu. Suaranya memekakkan telinga, dan diperkirakan seluruh puncak Lingqiao bisa mendengarnya. Ini adalah kartu trufnya, tetapi dia belum menggunakannya. Melihat Zulin tidak bereaksi, Ye Xuan berteriak lagi, Tetua Agung, Ye Chong adalah ayahku. Ye Chong adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Dia tidak percaya bahwa Lin Wenyu akan menutup mata. Suaranya bergema di hutan bambu, tetapi setelah 10 detik tidak ada jawaban. Sial, bahkan kartu truf tidak berguna. Bukankah Tetua Agung ini terlalu kejam? Ye Xuan terdiam. Tampaknya Tetua Agung itu tidak mau menemuinya. Dalam kasus ini, ia hanya bisa menunggu pertolongan dari tetua tertinggi. Bagaimanapun juga, dia adalah orang termuda di alam pil ilahi di rumah Lingqiao, tidak ada tandingannya. Biarkan aku mati. Ye Xuan berkata dalam hati, lalu tiba-tiba melepaskan tangannya dan terjatuh ke dalam rawa. Puluhan buaya di rawa sudah siap bergerak, membuka mulut mereka yang berdarah, siap mencabik-cabik Ye Xuan. Namun, tepat saat Ye Xuan jatuh, lingkungan di hutan bambu mulai berubah sedikit demi sedikit, dan segera, penampilannya pun berubah. Kabut pun menghilang. Rawa juga sudah hilang. Dan dia pun terjatuh ke tanah. Tidak, seharusnya dikatakan bahwa dia tergeletak di tanah. Ye Xuan bangkit dari tanah dengan terkejut, menepis debu, lalu berbalik dan melihat ada sebuah rumah kayu kecil lebih dari 20 meter jauhnya, dan dia hanya berjarak lebih dari 10 meter dari pintu masuk. Sekarang, Ye Xuan akhirnya mengerti. Ternyata tidak banyak formasi di hutan bambu ini. Hanya ada satu formasi nyata, yaitu formasi ilusi. Ternyata dia tadi berputar-putar di tempat yang sama, lalu dia berbaring sendiri. Tetapi anehnya, mengapa kemampuan posisi Zubat yang canggih pun gagal? Sungguh susunan ilusi yang cemerlang. Saya pikir itu adalah 5 susunan yang saling tumpang tindih. Ye Xuan berkata diam-diam di dalam hatinya. Tidak banyak master formasi, dan mampu mengatur 2 formasi di ruang yang sama dianggap baik. Yang bisa membentuk 3 formasi saja lebih sedikit lagi, apalagi yang bisa membentuk 4 atau 5 formasi. Sebab, jika banyak formasi yang berkumpul, akan mudah runtuh. Setelah runtuh, tidak ada satupun formasi yang bisa memberikan pengaruh. Berderit. Pada saat itu, pintu kabin tiba-tiba terbuka dan seorang wanita keluar dari dalam. Wanita itu tampaknya berusia 30-an, dengan wajah cantik tetapi kepalanya penuh dengan rambut putih. Ekspresinya tenang, dan dia menatap Ye Xuan dengan matanya yang murni. Salam, Tetua Agung. Ye Xuan segera mengepalkan tangannya. Tak perlu dikatakan lagi, orang di depannya pastilah Lin Wenyu, Tetua Agung dari Lingqiao Mansion. Tidak, sekarang seharusnya Lin Si. Kamu, anaknya. Sang Tetua Agung berbicara perlahan. Ya. Ye Xuan mengangguk langsung. Dia merasa bahwa Tetua Agung tidak akan membunuhnya. Mengapa kamu di sini? Sang Tetua Agung bertanya dengan sedikit kebingungan. Ini. Ye Xuan berhenti sejenak dan menjawab, ayahku meninggalkan surat dan memintaku untuk datang kepadamu. Apakah kamu ingin tahu kemana dia pergi? Orang tua itu bertanya lagi. Ye Xuan mengangguk.